Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk Pak Reski dan teman-teman semuanya yang menonton video ini. Di video ini kami dari kelompok kelas stratigrafi dan lingkungan pengendapan A ya mendapatkan subtema mengenai glacial environment. Nah, kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Rizko Lutfi Rahmat Ramadan. Kemudian ada Muhammad Aikal Abdi. Yang ketiga ada Syafadala Ilona. Dan terakhir ada Dinda Ayu Rinjani. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas poster yang telah kami buat. Jadi glacial environment atau lingkungan glasial itu merupakan area yang memiliki kontak langsung dengan es glasial. Seperti ilustrasinya itu bisa dilihat pada gambar 1. Dan Box tahun 2014 membagi lingkungan ini menjadi 4 zona, yaitu zona subglasial, zona supraglasial, zona ice contact, dan zona endglasial. Deposit yang ada di lingkungan ini umumnya immature secara komposisi dan terdiri atas banyak til yang tersusun di atas detritus yang menggambarkan hancurnya bedrock yang ada di bawah glasier. Jadi til yang dimaksudkan di sini itu adalah deposit sedimen yang terbentuk langsung di lingkungan glasial. Apabila tilnya ini terlitifikasi, maka akan disebut sebagai tillites. Untuk gambar dari tillites-nya itu dapat dilihat di gambar 4 yang ada di samping. Di sini itu gambar tillites. Nah, tadi kan udah dijelasin kalau misalnya til ini merupakan deposit sedimen yang terbentuk langsung dari lingkungan glasialnya. Tapi misalnya ada deposit sedimen yang tidak diketahui dari mana sumber asal sedimennya, maka disebut sebagai diamic atau diamited apabila dia terlitifikasi. Kemudian lanjut ke litofasies. Jadi secara garis besar, litofasies yang ada di lingkungan glasial itu dapat dibagi menjadi 2, yaitu kontinental dan marine atau glasiomarine. Yang termasuk ke dalam litofasies kontinental itu ada ice grounded, glasiolacustrin, dan glasiofluvial. Sedangkan yang termasuk dalam litofasies marine atau glasiomarine itu ada proximal, continental shelf, dan deep water. Nah, di sini kita bisa lihat gambar log sedimen untuk masing-masing litofasies, di mana kalau misalnya kita lihat di sini, sedimen utama penyusun dari litofasies ini adalah sedimen klasik dengan ukurannya mulai dari mud hingga gravel. Jadi litologi yang umum ditemukan pada lingkungan ini itu berupa mudstone, sandstone, dan conglomerate. Kemudian lanjut. Selanjutnya ini ada architectural elements. Di lingkungan glasial ini bisa kita temuin yang namanya moraine. Moraine ini merupakan akumulasi dari til yang terbentuk di batas glasial. Box tahun 2014 membagi moraine ini menjadi 3 jenis, ada lateral moraine, medial moraine, dan ground moraine. Untuk masing-masing moraine ini bisa dilihat gambar ini di gambar 3. Yang pertama tuh lateral moraine. Jadi lateral moraine ini terbentuk ketika ada til yang terakumulasi di ujung glasial ketika es kontak dengan dinding tebing. Kemudian medial moraine ini terbentuk ketika lateral moraine dari 2 glasial bergabung. Dan yang terakhir itu ada ground moraine yang terbentuk ketika til terakumulasi dalam bentuk lembaran. Kemudian kita lanjut ke asosiasi fasies. Jadi fasies pada lingkungan glasial ini berasosiasi dengan deposit dari lingkungan pengendapan lainnya. Menurut Walker dan James tahun 1992, lingkungan glasial ini umumnya berasosiasi dengan lingkungan sungai, danau, continental shelf, dan slopes. Oke, selanjutnya akan dibahas mengenai fasies model pada lingkungan pengendapan glacial environment. Seperti yang kita tahu, fasies model itu merupakan sebuah rangkuman dari suatu lingkungan pengendapan yang dibuat secara rinci dan bersifat dapat memprediksi untuk
waktu ke depannya. Jadi Fasies model untuk lingkungan pengendapan glasial sendiri itu sangat rumit seperti yang tadi udah dijelasin juga sama Safa. Asosiasi Fasies dari lingkungan pengendapan glasial itu dipengaruhi dari lingkungan pengendapan lainnya. Jadi pemodelan Fasies yang digunakan pada lingkungan glasial membahas skala yang kecil. Aliran kecil gletser menurut Smith dan Ashley 1985 dikarenakan pemodelan Fasies pada lingkungan pengendapan glasial sangat rumit dan memiliki fitur serta struktur kecil yang bervariasi. Jadi kita ini membahas Fasies dibedakan berdasarkan jarak dari gletser yang membedakannya menjadi ice contact lakes, di mana dia memiliki jarak yang dekat dengan gletser, dan juga non-ice contact, di mana dia sudah jauh dari sumber gletser. Dan berdasarkan landasan keraknya, lingkungan pengendapan yang digunakan untuk pemodelan Fasies dibagi lagi menjadi dua, yaitu kontinental dan glasiomarin. Kontinental dan glasiomarin pun juga sangat rumit lagi, dikarenakan seperti yang kita tahu glasiomarin ini sangat kompleks dipengaruhi oleh migrasi garis pantai jarak jauh. Jadi pemodelan Fasies yang bisa kita modelkan dari lingkungan pengendapan glasial sendiri itu kita bisa bagi menjadi 4 di sini. Di mana yang pertama untuk kontinental sendiri ada ice contact lakes dan meltwater fed lakes. Jadi untuk ice contact lake sendiri bisa kita lihat di gambar yang di atas kanan ini. Di atas kanan kita bisa melihat dia memiliki asosiasi dengan di sini dengan gletser. Jadi di sini bisa ditemukan adanya dropstone dan bisa dilihat di sini Fasies-Fasiesnya yang dijelaskan di bawah di sini. Bisa dilihat sendiri ya di sini untuk yang ice contact lakes. Selanjutnya untuk meltwater lakes, saya sudah jelaskan tadi dia itu memiliki jarak yang lumayan jauh dari sumber gletser. Jadi di sini untuk jarang ditemukan untuk dropstone sendiri, dan untuk proses sedimentasinya bisa dilihat dari di sini Fasies-Fasies yang ditujukan oleh huruf B, C, dan D di sebelah kanannya. Ini menurut sumber Ensel pada 1992. Dan selanjutnya untuk yang glasiomarin di sini juga dibagi lagi menjadi dua, glasiomarin ice contact dan glasiomarin non ice contact yang kita dapat temukan di continental shelf. Dan di sini sudah dijelaskan juga secara lengkap bagaimana proses sedimentasi yang terjadi dari B, C, D, E, F, G yang menjelaskan juga mengenai lithofasies yang disimpulkan dari Fasies-Fasies yang terdapat di suatu lingkungan pengendapan. Dan untuk yang glasiomarin non ice contact di sini, yaitu yang untuk continental shelf, di sini juga dijelaskan bagaimana proses sedimentasinya, seperti yang di situ kita bisa ada bioturbasi dan yang lainnya, struktur-struktur kecil yang sangat bervariasi. Mungkin untuk pemodelan Fasies akan dibagi menjadi 4 seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Begitu. Oke, untuk selanjutnya ada proses yang terjadi di lingkungan pengendapan glasial. Pada lingkungan pengendapan glasial sendiri, menurut Andre N. Glaser tahun 1978 dan Walter N. James tahun 1992 serta Nichols tahun 2009, proses yang bekerja pada lingkungan glasial dapat dibagi menjadi beberapa proses. Yang pertama ada erosi. Menurut Hemgray dan Glaser tahun 1978, erosi pada lingkungan glasial dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada abrasi, di mana pada proses abrasi ini lapisan yang terperangkap di bawah lapisan basal glasier akan bergerak menuruni bukit atau permukaan subglasial dan akan mengikis batuan di bawahnya yang dilewati pada proses erosi tersebut. Nah, biasanya pada proses abrasi ini mereka akan menghasilkan struktur-struktur sedimen berupa striasi ataupun grooves. Yang kedua ada erosi plucking, dapat dilihat pada gambar 9. Erosi plucking ini terjadi saat glasier atau es yang mengalir di atas permukaan yang tidak rata atau retakan atau rekan-rekan tersebut. Kemudian es tersebut akan mengikis atau memecahkan bedrock karena adanya tekanan tambahan. Nah, dari tekanan tambahan tersebut nantinya batuan akan terpecah dan menghasilkan fragmen-fragmen yang nantinya akan mengendap di glasier. Selanjutnya ada proses meltwater atau pelelehan air. Untuk meltwater sendiri mereka dibagi dua mekanismenya. Yang pertama ada secara mekanik,
secara mekanik itu mereka terjadi apabila ada abrasi di lingkungan fluvial. Sedangkan yang kedua ada meltwater atau pelelehan air secara kimia, di mana pelelehan air secara kimia ini terjadi ketika ada pelarutan batuan di dalam mitologi karbonat. Selanjutnya ada proses pelapukan. Untuk proses pelapukan sendiri di lingkungan pengendapan glasial biasanya terjadi pelapukan fisika yang mana sering disebut sebagai freeze-thaw. Freeze-thaw ini terjadi ketika ada air hujan atau air salju yang terus-menerus masuk dan kemudian merembes ke dalam perkahan suatu batuan, dan ketika suhu di sekitar lingkungan batuan tersebut turun hingga kurang dari 0 derajat Celcius, derajatnya nanti air yang masuk ke dalam celah-celah batuan itu akan membeku, dan seiring berjalannya waktu, pembekuan es tersebut nantinya akan terus mengembang dan nantinya akan membuat rekahan atau retakan-retakan yang lebih besar. Nah, proses ini biasanya tuh terjadi secara berulang-ulang di lingkungan glasial, dan seiring berjalannya waktu, apabila proses tersebut semakin sering berjalan, maka akan menciptakan suatu pecahan dari akan menciptakan bongkahan batuan yang besar pecah menjadi fragmen-fragmen yang kecil-kecil. Nah, dari pecahan-pecahan akibat proses pelapukan freeze-thaw ini, nantinya bongkahan-bongkahan yang atau fragmen-fragmen tersebut akan tertransportasi bisa melalui erosi yang sempat dijelaskan tadi atau secara debris atau jatuhan. Nah, untuk perpindahan by debris sendiri, menurut Nicole 2009 itu dapat dibagi lagi prosesnya menjadi dua, yaitu ada basal debris dan ada supraglacial debris. Kemudian setelah mereka tertransportasi, nantinya untuk menjadi suatu sedimentasi, tentunya mereka harus mengalami proses pengendapan. Nah, pada proses pengendapan ini, menurut Nicole tahun 2009, deposit di glasial ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, apabila mereka merupakan material yang tidak terkonsolidasi, maka mereka akan terdeposit menjadi til. Tapi sedangkan kalau misalkan mereka merupakan material yang terdeposit terus udah terlitifikasi, itu mereka akan menjadi tilit. Nah, selain proses deposisi, erosi, dan pelapukan, di suatu lingkungan pengendapan juga tentunya ada kontrol suatu tektonik. Kalau di glasial sendiri, proses tektonik itu biasa disebut sebagai glasiotektonik. Nah, proses tektonik ini terjadinya dalam skala besar. Dia juga tergantung rezim yang bekerja. Apabila dia rezimnya kompresional, maka dia akan cenderung membentuk sesar-sesar naik. Tapi apabila rezimnya ekstensional, dia nantinya akan membentuk sesar-sesar normal atau sesar turun. Nah, pada proses glasiotektonik ini umumnya dia bakalan nyiptain rekahan atau tekar di suatu glasiar ataupun sesar, dan juga pelipatan yang nantinya akan ditransmisiin secara subglasial dan proglasial. Selanjutnya ada proses reworking atau pengerjaan ulang. Proses reworking sedimen di glasial ini biasanya terjadinya saat sim deposisional atau post deposisional. Nah, proses reworking ini mereka tergantung, skalanya itu tergantung sama lingkungan pengendapan yang berasosiasi sama si glasial ini. Jadi skalanya itu termasuk skala lokal. Proses reworking juga bergantung sama iklim, topografi, dan juga topografi lokal. Nah, biasanya lingkungan-lingkungan yang berasosiasi sama lingkungan glasial ini ada lingkungan fluvial atau yang biasa disebut glaciofluvial, kemudian ada lingkungan marine atau glaciomarine, ada lingkungan lacustrin, aeolian, dan mass movement. Selanjutnya untuk contoh lokasi, di sini kami memakai Fjord Alaska, Greenland. Untuk Fjord Alaska sendiri, awalnya tuh mereka terjadi karena adanya pelelehan es di atas bukit ini, kemudian pelelehan es tersebut, sisa material-material fragmen kecil-kecilnya mereka akan menuruni bukit atau gunung es tersebut, nantinya bisa tertransport melalui angin, kemudian mereka akan ada yang masuk
ke dalam basal debris ini nantinya akan mengalami erosi, proses erosi. Kemudian di sini dia juga dikontrol sama yang namanya aktivitas tektonik. Aktivitas tektonik ini nantinya dia akan menghasilkan yang namanya calving. Calving ini terjadi ketika ada suatu bongkahan es pecah dari tepi glacier yang dikontrol akibat adanya proses aktif tektonik ataupun proses pekar. Nah, kemudian setelah selain ada calving, di sini juga terjadi cirque glacier. Jadi cirque glacier ini merupakan suatu depresi atau cekungan. Dia ini terjadi karena ada proses erosi atau akumulasi salju yang berlebihan. Nah, karena akumulasi salju yang berlebihan, akumulasi salju tersebut akan membebankan lapisan di atasnya, yang nantinya akan membuat suatu cekungan seperti cirque glacier ini. Dia biasanya ditemui di lingkungan-lingkungan pegunungan glasier. Nah, selain ada kontrol tektonik, dia juga dikontrol sama adanya pelelehan air. Di pelelehan air ini nanti di sini mereka terjadi yang namanya rising plum. Jadi rising plum ini dihasilin karena ada peningkatan debit air gara-gara proses pelelehan airnya itu terjadi berlebihan. Nah, dari sini nanti di si subaqueous wash ini dia bakalan diangkut dan distribusiin sama hasil lelehan air yang ada dari si subglacial meltwater ini. Kemudian dia akan mengalami proses transportasi. Dia mengalami proses transportasi. Di transportasi ini mereka dikontrol sama yang namanya gravitasi dan juga arus turbidit. Kemudian mereka mengalami namanya proses ice. Terus setelah mereka mengalami yang namanya transportasi baik secara gravitasi ataupun secara melalui arus turbidit, nantinya sedimen-sedimen yang berukuran lebih kecil ini akan tertransportasi kembali karena adanya arus turbidit di atas ini. Nah, sedangkan sedimen-sedimen yang berbongkah besar akan mengendap menjadi ice rafting yang ada di sini. Kemudian setelah tertransportasi kembali, nantinya potongan-potongan es yang sudah kita bawa dari atas bukit ini akan berakumulasi menjadi suatu iceberg. Iceberg ini merupakan suatu potongan es yang mengapung di danau atau lautan, biasanya itu berukuran lebih besar dari 5 meter atau sekitar 16 kaki mdpl. Kemudian nantinya dia akan mengalami proses bioturbasi apabila ada aktivitas organisme di situ. Kemudian proses itu akan terus berulang. Saya rasa cukup untuk lingkungan proses pengendapan pada lingkungan glasial dan contohnya di lingkungan Alaska. Selanjutnya, untuk studi kasus, saya mengambil contoh yang ada juga dibahas juga di salah satu referensi atau buku yang digunakan dalam mata kuliah ini, yaitu James Dan Walker tahun 1992. Nah, kemudian setelah melakukan studi literatur lebih lanjut, ternyata ada salah satu peneliti, yaitu Wang dan rekan-rekannya, yang melakukan penelitian lebih lanjut di formasi Al-Qatta yang berada di Oman. Nah, dari proses-proses dan informasi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya, di formasi Al-Qatta ini ditemukan adanya 5 asosiasi fasies dan 3 unit lingkungan pengendapan, yang mana 5 asosiasi fasies tersebut terdiri dari rainout debris flow diamictites atau dinamakan FA1, glaciolacustine deposit atau FA2, channelized glaciofluvial conglomerates dan pebbly sandstone FA3, channelized glaciofluvial sandstone FA4, dan poorly confined glaciofluvial deposit FA5.
Sedangkan untuk lingkungan pengendapannya adalah yang pertama itu terdiri dari ice contact glasiofluvial, yang kedua ada ice contact glasiolacustrine, dan yang ketiga ada glasio-braided outwash plain. Nah, untuk model 3D atau model korelasi litologi dari cakupan daerah yang ada pada gambar 11 itu, salah satunya saya ambil pada cross section lingkungan pada well 1 sampai well 7, yang mana pada map ini sebenarnya ada 14 sumur eksplorasi minyak bumi. Nah, menurut penelitian beberapa jurnal, di formasi Alkata ini ditemukan diperkirakan adanya cadangan oil atau minyak sebesar 3,5 miliar barel hingga penelitian tahun 1990-an. Namun sampai saat ini belum dilakukan tahap produksi minyak karena perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, mengingat bahwa di lingkungan glasiofluvial ini belum terlalu banyak penelitian yang dilakukan. Kemudian jika dilihat dari well data korelasi well di bawah ini, kita dapat lihat di sini bahwa yang dilakukan pengeboran itu di daerah fluvial gitu. Banyaknya di fluvial dan di braided outwash plain yang ada di well 7 ini. Nah, dan dapat kita lihat di sini crossbed or pebbly sandstone itu ditemukan dari awal atau dari hulu daerah well 1 hingga well 7 bahkan well 14. Mungkin teman-teman atau ada yang belum tahu juga bagaimana bisa di daerah Oman ini, yang kita tahu daerahnya itu merupakan daerah yang panas, terdapat suatu lingkungan pengendapan glasial gitu, lingkungan glasier. Nah, ternyata setelah melakukan studi literatur, salah satu jurnal yang dituliskan oleh Level dan rekan-rekan tahun 1990-an menyatakan bahwa daerah Oman ini ternyata merupakan bagian dari superkontinen Gondwana. Nah, superkontinen Gondwana itu pada periode Permian sampai Karboniferus itu mengalami periode es gitu. Jadi pada periode itu terdapat endapan-endapan glasiofluvial, ice contact glasiolacustrine, dan terakhir itu di ujung ada glasio-braided outwash plain di daerah Oman ini, di Oman Selatan. Kemudian bukti ini atau hipotesa ini diperkuat dengan adanya bukti bahwa daerah di sekitar timur Oman, yaitu daerah dataran India, itu terdapat sebagaimana yang kita tahu dataran tinggi yang tertutup oleh es, yaitu di daerah Tibet atau daerah Nepal dan Cina. Kemudian di daerah barat di Afrika, di daerah Madagaskar, itu juga terdapat endapan es, walaupun yang kita tahu sekarang daerah Afrika itu memiliki iklim yang cukup panas. Mungkin untuk studi kasus cukup informasi yang dapat saya sampaikan. Untuk referensi yang kami gunakan untuk menyelesaikan poster ini dapat dilihat di bagian kanan ini. Sekian presentasi poster ilmiah yang bisa kami sampaikan mengenai lingkungan glasio environment atau lingkungan glasial. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.